selesai atau tidak diselesaikan dengan baik, maka itu akan menimbulkan reaksi supaya masalah itu harus diselesaikan. Wujud itu nampak di pertemuan atau mimbar yang disiapkan pada sore hari ini. Sebentar kita akan dengar masing-masing akan menyampaikan orasinya, tapi tadi ekspresi budaya yang disampaikan oleh anak-anak dari suku besar pedalaman Arfak dan juga yang disampaikan oleh anak muda satu dari Biak, itu menampakkan bahwa ada hal yang tidak selesai dan harus diselesaikan, ya. Dan konstruksi kenegaraan kita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku memungkinkan untuk hal itu harus dilakukan. Misalnya kalau kita bicara tentang aturan-aturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, pasal 45 dan pasal 46 daripada Undang-Undang Otsus, khususnya pasal 46, secara yang menimbulkan masalah 1 Mei 1963 itu harus diselesaikan. Tidak bisa dihindari karena pasal itu tetap tercantum di dalam Undang-Undang 21 tahun 2001. Kendati pun ada revisi, pasal itu tidak direvisi. Pasal itu memaksakan negara, pemimpin negara untuk harus memungkinkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap sejarah Papua, supaya jangan terus menjadi masalah bagi bangsa ini. Kejadian-kejadian yang terjadi, baru saja kejadian di Maibrat, dan sebenarnya sudah terjadi di daerah-daerah yang lain. Film Pesta Babi yang beberapa waktu lalu kita nonton di tempat ini menunjukkan bahwa ada persoalan, ada upaya untuk membungkam orang Papua, membungkam mulut anak-anak Papua, mama-mama Papua, tete-tete dan nenek-nenek, bahkan cucu-cucunya sekarang dibungkam, dipaksakan untuk dibungkam supaya tidak bicara tentang masa lalu. Padahal kita datang berdiri di sini, di tempat ini pada saat ini karena kita adalah bagian daripada proses masa lalu yang berjalan sampai saat ini. Mana mungkin itu tidak dibicarakan, sementara ruangnya disiapkan di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi negara bagaimanapun tidak bisa menghindari ini, harus diselesaikan. Pelanggaran HAM terjadi terus-menerus, tapi tidak pernah diselesaikan dengan mekanisme. Dengan gampangnya bisa mengatakan bahwa ini bukan luka tembak, ini tidak ada operasi di sini, tapi ada orang di situ untuk tembak orang, itu bagaimana? Jadi tidak boleh menipu, tidak boleh menyesatkan orang, beritahu yang benar. Kalau memang terjadi pembunuhan, biarkan nanti yang punya kewenangan di bidang itu untuk melakukan penyelidikan. Jangan mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Tidak boleh. Biarkan supaya kita mempertanggungjawabkan benar bahwa negara ini adalah negara hukum, tapi juga adalah negara demokrasi yang terbesar keempat katanya di dunia, toh? Dengan bangganya memberitahukan itu kemana-mana di seluruh dunia. Tapi aplikasinya, penyerapannya tidak dilakukan, bagaimana bisa? Begitu. Jadi saya pikir ini, terima kasih untuk acara yang luar biasa. Tuhan memberkati supaya proses acara ini dari pertama sampai terakhir akan berjalan dengan baik, dan kita akan dapat pelajaran yang berharga untuk bagaimana bisa menagih janji negara untuk menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan pelanggaran HAM dalam konteks yang seluas-luasnya di sejarah Papua. Tidak hanya pelanggaran HAM dalam bentuk struktural yang kita mau saksikan di Maibrat kemarin, tapi yang lebih juga yang substansial yang terjadi. Itu semua harus diselesaikan dalam konteks negara yang disebut negara kesatuan. Risiko mempertahankan sebuah keutuhan dan negara kesatuan itu memang susah, karena integrasinya adalah integrasi politik, bukan integrasi budaya, bukan integrasi sosial, bukan integrasi hukum, tapi ini integrasi politik. Mempertahankannya sangat susah. Membangun kesepahaman itu merupakan sesuatu yang susah, tapi itu harus dilakukan oleh negara besar ini.
kalau memang negara ini mau punya cita-cita untuk tetap menjadi sebuah negara yang integritif, bersatu, kuat, tidak bisa diselesaikan dengan senjata, tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, harus diselesaikan dengan membangun kesepahaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk acara yang luar biasa ini, dan perjuangan ini harus terus dilakukan. Dan saya yakin bahwa anak-anak muda pasti punya spirit dan semangat yang luar biasa untuk melakukan ini hari ini, besok, dan sampai dengan kita mendapatkan wujud nyata dari cita-cita yang kita perjuangkan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.